Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Firasorius Nurwanto dengan NPM 1857051005 dari kelas A. Ingin mempresentasikan tentang jawaban saya untuk ujian tengah semester mata kuliah pemrosesan data terdistribusi. Sebelumnya saya meminta maaf karena di luar sedang hujan, maka agak sedikit noisy. Baik. Untuk nomor 1, pertanyaannya adalah sebutkan dan jelaskan minimal masing-masing 3 kelebihan dan kekurangan centralized data center dan distributed data center. Maka jawaban saya adalah kelebihannya untuk centralized data center adalah tidak membutuhkan biaya operasional tinggi untuk membangun sebuah dedicated server tambahan, tetapi apabila server mengalami gangguan, maka seluruh aktivitas akan mengalami gangguan. Kemudian maintenance lebih mudah dilakukan karena basis data hanya berlokasi pada suatu tempat saja, tetapi membutuhkan komputer server dengan kapasitas yang sangat canggih, terutama bagi perusahaan atau instansi yang memiliki lalu lintas data yang padat. Dan kemudian proses update data dan juga informasi di dalam basis data akan menjadi lebih cepat dan dapat mencegah terjadinya miskomunikasi. Tetapi centralized data center membutuhkan kapasitas hard disk yang besar. Sedangkan untuk distributed data center, kelebihannya adalah jika suatu lokasi rusak, maka lokasi-lokasi lainnya bisa menggantikan fungsi dari lokasi pusat sampai kerusakannya dapat diatasi, atau dia itu reliable. Dan jika database suatu lokasi rusak, kita masih mungkin mendapatkan data atau informasi yang diperlukan dari lokasi lain, atau dia available, dan kemudian kinerja yang lebih baik karena data ditempatkan di tempat yang sesuai dengan kebutuhan komputer-komputer dan sistem dapat bekerja secara paralel, sehingga pembebanan pada komputer menjadi lebih seimbang. Sedangkan kekurangannya adalah di implementasi sistem terdistribusi itu mahal dan kemudian diperlukan peralatan tambahan pada lokasi-lokasi lainnya, dan kemudian biaya pengembangan perangkat lunak mahal. Kemudian sebutkan dan jelaskan jenis-jenis virtualization dalam data center. Jadi ada sekitar 5 jenis virtualisasi, yaitu pertama virtualisasi server, yaitu penggunaan teknologi virtualisasi dengan tujuan untuk memecah resource fisik server ke dalam beberapa virtual server yang nantinya akan diinstal dalam berbagai macam sistem operasi. Kemudian server ini dijual atau disewakan oleh pihak hosting, dan kita sering mendengarnya dengan istilah VPS atau Virtual Private Server Hosting. Kemudian ada virtualisasi desktop, yaitu merupakan teknologi software yang memisahkan desktop environment dan aplikasi desktop yang terinstall dengan resource fisik ketika desktop diakses oleh user. Virtualisasi desktop ini biasanya digunakan berbarengan dengan virtualisasi aplikasi dan user profile management system, atau sekarang lebih dikenal dengan virtualisasi user, di mana dalam satu komputer bisa diakses oleh ratusan user dalam satu waktu tanpa mengganggu user lainnya. Virtualisasi user atau desktop bisa diakses menggunakan remote desktop atau menggunakan cloud interface browser sehingga lebih fleksibel. Kemudian ada virtualisasi aplikasi yang memungkinkan kita untuk menjalankan sebuah aplikasi tanpa harus menginstal aplikasi tersebut, bahkan bisa menjalankannya secara remote dengan menggunakan web interface atau cloud interface. Kemudian virtualisasi network merupakan proses penggabungan network hardware dan software ke dalam satu virtual unit atau network server yang menyediakan kontainer yang berfungsi seperti halnya perangkat network fisik. Virtualisasi network biasanya digunakan oleh developer untuk mengetes sistem aplikasi yang sedang dikembangkannya. Kemudian yang terakhir, virtualisasi storage yang menyediakan penyimpanan storage yang terisolasi secara fisik, aman dan mudah dalam failover dan backup. Contohnya itu seperti Dropbox dan Google Drive yang mereka menyediakan cloud storage bagi pelanggannya dengan menawarkan fleksibilitas di mana user bisa mengakses storage kapanpun dan dimanapun, asalkan mempunyai jaringan internet. Kemudian sebut dan jelaskan minimal masing-masing 3 perbedaan dan persamaan arsitektur client server dan peer-to-peer. Oke, perbedaannya di sini, jika peer-to-peer penginstalan dan pemeliharaan dilakukan dengan cara yang mudah dan cepat, sedangkan untuk client dari server ini penginstalan dan pemeliharaannya lebih rumit. Kemudian tingkat keamanan di peer-to-peer lebih rendah dibandingkan dengan jenis jaringan client server, dan client server ini tingkat keamanannya dapat diatur setinggi mungkin. Untuk yang peer-to-peer, tempat penyimpanan file tidak terpusat, sedangkan untuk client server itu tempat penyimpanan filenya terpusat.
dan dia mempunyai kesamaan, yaitu keduanya merupakan sekumpulan komputer yang saling terkoneksi dengan media transmisi yang tidak terlalu jauh berbeda dan sama-sama memindahkan file. Kemudian apa yang dimaksud dengan komunikasi data asinkronus dan sinkronus? Asinkronus adalah kendali yang akan kembali pada user tanpa menunggu proses masukan dan keluaran selesai, sehingga tidak terjadi wait loop atau waktu tunggu. Asinkronus memungkinkan untuk mengirimkan request dan melakukan hal lainnya, sementara respons belum dikirim. Setelah respons dikirim, sebuah event akan terinvoke dan objek dapat melakukan proses terhadap respons tersebut. Dan kemudian sinkronus adalah kendali yang kembali kepada user program. Setelah proses masukan dan keluaran selesai dilakukan, sehingga diperlukan waktu tunggu bagi user untuk akses selanjutnya. Sinkronus mengharuskan objek menunggu masing-masing request diberikan respon sebelum kemudian melanjutkan ke proses dan kemudian request selanjutnya. Jadi asinkronus ini istilahnya tidak memerlukan antrian. Jadi misalnya ada klien A ingin merequest sesuatu dan kemudian responsnya mungkin diproses dulu, dan kemudian ada klien B misalnya datang setelah klien A, tetapi bisa diproses requestnya berbarengan dengan klien A, dan juga bisa jadi klien B ini diberikan respons lebih cepat daripada klien E, walaupun klien E datangnya lebih cepat daripada klien B. Sedangkan sinkronus ini benar-benar harus mengantri. Jika klien E datang duluan, maka klien E akan dilayani pertama dan akan direspon pertama kali, baru kemudian klien B bisa dilayani, dan seterusnya seperti itu. Dan kemudian sumberkan dan jelaskan jenis-jenis topologi jaringan dalam distributed data proses. Yang pertama adalah topologi ring, yang bentuknya ini berupa seperti ring atau cincin. Jenis topologi ini memanfaatkan LAN card supaya setiap komputer bisa terkoneksikan. Kemudian ada topologi bus, yaitu topologi yang lebih sederhana dibandingkan dengan topologi lainnya. Umumnya topologi ini diterapkan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial dan menggunakan kabel koaksial sepanjang node klien dan konektor. Kemudian ada topologi star yang mirip seperti bintang dan umumnya memakai hub dan switch untuk mengoneksikan antar klien. Banyak digunakan juga karena menyimpan banyak kelebihan dibanding jenis topologi jaringan lainnya. Kemudian ada topologi mesh yang merupakan topologi yang bisa digunakan untuk rute banyak di jaringan yang ingin digunakan. Jaringan di topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga pengiriman data lebih cepat tanpa memakai hub apapun ataupun switch. Topologi tree. Jenis topologi ini merupakan gabungan antara topologi bus dan juga star. Jenis topologinya dipakai untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda. Kemudian jelaskan dan gambarkan cara kerja modem dalam komunikasi data. Oke, modem itu singkatan dari modulator dan demodulator, dan dalam penggunaannya modem bertugas untuk merubah data dalam bentuk analog dan digital, untuk memodulasikan data dan mendemodulasikan data. Saat komputer disambung ke kabel telepon untuk kemudian digunakan berinternet, jika komputer kita akan mengirim data, maka informasi data dari komputer yang dalam bentuk digital akan dirubah modem menjadi bentuk analog untuk dikirim melalui kabel telepon atau media lainnya. Dan juga sebaliknya, jika kita mendownload data atau file, data tersebut kan merupakan data analog yang ditransfer melalui kabel. Maka modem bertugas untuk mendemodulasikan sinyal analog tersebut menjadi sinyal digital agar bisa ditampilkan oleh komputer. Ini adalah sebuah ilustrasi dari cara kerja modem. Jadi dia akan memodulator untuk merubah analog menjadi digital, dan kemudian demodulator dari sinyal analog menjadi sinyal digital untuk bisa ditampilkan di komputer. Selanjutnya, apakah peranan keamanan data dalam prosesan data terdistribusi? Yaitu pertama, melindungi data dari kebocoran, yaitu pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak, dan kemudian pengubahan, yaitu pengubahan informasi yang tidak legal, dan kemudian perusakan, yaitu gangguan operasi sistem tertentu. Misalnya si pelaku tidak mengharapkan keuntungan apapun, hanya untuk merusak saja. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan enkripsi, private key, dan public key? Jadi enkripsi adalah proses pengacakan data.
sehingga pihak lain tidak bisa membaca data tersebut tanpa mengetahui cara khusus atau mempunyai pengetahuan khusus untuk membuka pengamannya. Kemudian ada public key, yaitu public key ini menggunakan algoritma asimetris yang mengubah pesan menjadi format yang tidak dapat dibaca. Seseorang yang memiliki public key juga dapat melakukan enkripsi pesan yang ditujukan pada penerima tertentu, sedangkan penerimanya akan membukanya dengan private key. Dan private key ini hanya dapat mendekode pesan yang telah dienkripsi oleh public key. Key yang tersedia melalui direktori yang dapat diakses oleh publik. Jadi public key ini suatu mekanisme untuk mengenkripsi, hanya saja dia itu tersebar di dunia maya, tersebar luas maksudnya, dan dapat diakses oleh siapapun. Tetapi untuk private key, dia ini suatu key yang tidak dapat diakses, yang hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu. Hanya dibagikan dalam komunikator untuk mengaktifkan enkripsi dan dekripsi pesan. Jadi bersifatnya lebih rahasia. Jika kunci tersebut hilang, sistem akan menjadi batal. Untuk menghindari hal tersebut, dibuatlah PKI atau Public Key Infrastructure, memberikan kebijakan di mana public key dapat digunakan bersama dengan private key. PKI memungkinkan pengguna internet untuk bertukar informasi dengan cara yang aman dengan menggunakan public key dan private key. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, ini adalah ilustrasi menggunakan enkripsi data pada pesan. Jadi sendernya itu mengirimkan suatu misalnya plain text dan kemudian dienkripsi oleh public key. Public key ini yang tersebar di dunia maya untuk kemudian menjadi encrypted text. Nah, encrypted textnya ini kemudian dikirim ke recipientnya, dan sebelum sampai ke resipien itu nanti harus didekripsi dulu menggunakan private key yang dipunyai oleh resipien. Tentunya private key ini hanya dipunyai oleh resipien atau hanya kalangan tertentu saja. Dan kemudian setelah didekripsi, maka plain text bisa ditampilkan dan bisa dibaca oleh resipien. Baik, itu adalah nomor terakhir. Untuk penyampaiannya sudah selesai. Saya mohon maaf jika ada penyampaian yang masih buruk ataupun tidak sesuai. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.